Kemiskinan menyisakan persoalan Belenggu ketimpangan. kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. Semakin melebarnya ketimpangan sosial antara si 9,22% rakyat miskin kita dan si kaya ada di dalam Indonesia. kategori penduduk Masyarakat miskin. berpenghasilan rendah sangat pesimis melihat kondisi ekonomi Indonesia ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mengangkat tema masalah sosial yaitu kemiskinan. Di sini kami dari kelompok 3 mengangkat permasalahan sosial mengenai kemiskinan di dalam masyarakat, yang dimana kemiskinan itu adalah sebuah kata yang sering kita dengar, namun di baliknya tersimpan jutaan cerita perjuangan. Nah, di tengah kemajuan zaman masih banyak masyarakat yang berjuang untuk sekedar bertahan hidup. Dalam dokumenter ini kita akan menelusuri makna kemiskinan, penyebab, dampak, serta upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya. Kemiskinan di Indonesia masih menjadi salah satu permasalahan paling fenomenal yang terus berlangsung dari masa ke masa. Kita semua memahami bahwa kemiskinan bukan hanya soal kekurangan materi, tetapi sebuah kondisi ketika seseorang tidak memiliki akses terhadap kebutuhan dasar dan kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Ketika pembangunan tidak merata, ketika akses pendidikan dan pekerjaan tidak dinikmati secara adil, maka lahirlah jurang besar yang memisahkan mereka yang berkecukupan dan mereka yang terus berjuang hanya untuk bertahan hidup. Di balik megahnya gedung-gedung pencakar langit, di balik hiruk-pikuk jalanan kota yang tak pernah tidur, ada kehidupan lain yang sering tidak terlihat. Di gang-gang sempit yang gelap, di rumah-rumah kecil yang berdiri rapuh, di bawah atap seng yang bocor, tinggallah keluarga-keluarga yang setiap hari berperang dengan kenyataan hidup. Ada sih faktor yang menyebabkan kemiskinan di Provinsi Jambi, Pak? Faktornya banyak faktornya. Pertama tidak kesempatan kerja, ya. Kesempatan dan peluang, ya kan? Kemudian bisa karena bencana alam, bisa karena krisis ekonomi, bisa karena krisis termasuk krisis politik, bisa menyebabkan kemiskinan. Tingkat pendidikan bisa. Jutaan masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Penghasilan mereka seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Sementara itu, kesenjangan sosial semakin terasa ketika sebagian masyarakat hidup dalam kelimpahan, sebagian lainnya hidup dalam kekurangan yang nyaris tak tersuarakan. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan di Provinsi Jambi mencapai 270.000 jiwa. Kemiskinan membawa dampak yang luas dan mendalam. Lingkungan yang tidak layak huni, anak-anak yang putus sekolah, penyakit yang tidak tertangani,
hingga hilangnya harapan di mata generasi muda. Di beberapa daerah, kemiskinan bahkan menjadi lingkaran yang sulit diputus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka yang lahir miskin, tumbuh miskin, dan dewasa dalam kemiskinan yang sama tanpa kesempatan untuk keluar. Namun, di tengah keterbatasan ini, ada satu hal yang tak pernah hilang, yaitu semangat untuk terus bertahan dan memperbaiki keadaan. Banyak dari mereka yang tetap memilih untuk bangkit, bekerja keras, dan saling membantu. Mereka adalah para ibu yang berjualan di pinggir jalan demi menyekolahkan anak-anaknya. Para ayah yang bekerja apa saja untuk membawa pulang rezeki. Para anak yang tetap memegang mimpi meski dunia seolah berkata sebaliknya. Teori sosial yang berkaitan dengan kemiskinan yaitu teori struktural. Teori ini melihat kemiskinan bukan sebagai kelemahan individu, tetapi akibat dari struktur sosial yang tidak adil. Dalam pendekatan ini, kelompok miskin terhalang oleh sistem yang membatasi akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, kesehatan, dan sumber daya ekonomi. Ketimpangan kesempatan membuat kelompok kaya lebih mudah berkembang, sementara kelompok miskin menghadapi hambatan seperti diskriminasi, ketertinggalan wilayah, dan kebijakan yang tidak berpihak. Karena itu, kemiskinan dipahami sebagai masalah sistematik yang terus berulang akibat struktur sosial yang tidak setara. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran nyata dalam membantu mengurangi kemiskinan. Langkah sederhana seperti membeli dagangan masyarakat kecil dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan dapat menjadi bentuk dukungan langsung. Dari tindakan kecil inilah tumbuh harapan bahwa perubahan bisa dimulai dari kepedulian kita. Karena bagi mereka, menyerah bukanlah pilihan. Dan di balik semua perjuangan itu, ada harapan bahwa suatu hari kesempatan akan datang bagi mereka. Harapan bahwa masa depan yang lebih baik bukan lagi sekedar angan, tetapi kenyataan. Kemiskinan
memang belum bisa dihapus sepenuhnya, tapi harapan selalu ada. Dengan kerjasama, empati, dan keadilan sosial, kita bisa membangun masa depan di mana tak seorang pun tertinggal. Karena di balik setiap kesulitan selalu ada peluang untuk bangkit.